Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita. Ayo disimak baik-baik ya. Ini kita lanjutkan dengan materi pecahan. Materi pecahan pernah kalian dapatkan di SD, jadi tentu kalian sudah tahu apa itu pecahan. Bunda ingatkan kembali ya, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat. Dan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ingat penyebut dalam pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. A disebut bagian dinamakan pembilang, sedangkan B disebut keseluruhan dinamakan penyebut. Jadi A itu adalah bagian yang disebut dengan pembilang, sedangkan B itu disebut keseluruhan dinamakan penyebut. Baik, kita masuk di membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama kita lakukan, letakkan bilangan pecahan pada garis bilangan secara prinsip merupakan membagi bagian dari garis bilangan pada bilangan bulat. Jadi langkahnya, kemudian kamu sudah mengetahui garis bilangan untuk bilangan bulat yang sebelumnya telah dipelajari. Jadi ini ya garis bilangannya. Kita mulai dari angka 0. 0 ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Dan kemudian kita ke kanan, berarti kita akan mendapatkan bilangan bulat angka 1. Nah, di antara angka 0 dan angka 1 ada namanya bilangan pecahan 1/2. Kemudian, namun untuk memahami letak pecahan pada garis bilangan, kita akan mencoba mengkaji. Hari ini kita lanjutkan dengan materi pecahan. Materi pecahan pernah kalian dapatkan di SD, jadi tentu kalian sudah tahu apa itu pecahan. Bunda ingatkan kembali ya, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat. Dan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ingat penyebut dalam pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. A disebut bagian dinamakan pembilang, sedangkan B disebut keseluruhan dinamakan penyebut. Jadi A itu adalah bagian yang disebut dengan pembilang, sedangkan B itu disebut keseluruhan dinamakan penyebut. Baik, kita masuk di membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama kita lakukan, letakkan bilangan pecahan pada garis bilangan secara prinsip merupakan membagi bagian dari garis bilangan pada bilangan bulat. Yang kedua, kamu sudah mengetahui pada garis bilangan untuk bilangan bulat yang sebelumnya kita pelajari pada bilangan bulat. Nah, yang ketiga, namun untuk memahami letak pecahan pada garis bilangan, kita akan mencoba mengkaji pada gambar berikut. Lihat, letak pecahan berpenyebut 2. Nah, kita garis dulu ya garis bilangannya. Kemudian ingat, kita mulai dari angka 0. Angka 0 ini bilangan bulat. Kemudian setelah angka 0 ada angka 1. Bilangan bulat positif 1 ya. Nah, untuk berpenyebut 2 itu artinya membagi 2. Membagi 2 antara 0 dan 1. Nah, ini dia bagi 2-nya. Nah, bagi 2-nya ini disebut dengan 1/2. Ya. Nah, kemudian gambar berikutnya letak pecahan-pecahan berpenyebut 3. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis bilangan. Kemudian kita mulai lagi dari angka 0, dan setelah ada angka 0 ada angka bilangan bulat 1. Kalau berpenyebut 3 berarti ini dibagi 3. Nah, perhatikan ya, ini bagian yang pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, di antara 0 dan 1 ada 3 bagian. Nah, setelah ada angka 0, bagian pertama titik ini disebut dengan 1/3.
Bagian keduanya adalah bagian 2/3. Nah, inilah letak pecahan-pecahan berpenyebut 3. Nah, 1, 2, 3. Jadi ada berpenyebut 3 di antara 0 dan 1. Nah, didapatkan kita bagi 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ada 1/3, ada 2/3. Kemudian letak pecahan berpenyebut 4. Sama yang kita lakukan adalah membagi 4 bagian yang sama banyak antara 0 dan 1. Kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah angka 0 ada 1/4. Setelah itu ada 2/4. Setelah itu ada 3/4. Jadi yang mana paling besar nilai pecahannya? 1/4 kah, 2/4 kah, 3/4 atau 3/4. Nah, bisa dilihat dari garis bilangan, semakin ke kanan berarti dia lebih banyak, semakin ke kiri berarti lebih sedikit. Jadi urutannya 1/4, 2/4, 3/4. Ini 1/4 sedikit, lebih dari 1/4 ada 2/4, dan lebih dari 2/4 ada 3/4. Nah, sudah paham ya? Kita lanjut. Masuk di bentuk-bentuk pecahan. Nama-nama pecahan yang kita kenal antara lain ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen. Nah, bentuk-bentuk pecahan ini pernah kalian dapatkan waktu belajar di SD ya. Yang mana itu pecahan biasa? Pecahan biasa yang biasa. Nah, contohnya ada 1/2, 2/4, 3/4. Yang jelasnya bentuknya A/B itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan desimal. Kita masuk di pecahan desimal. Ternyata bentuk pecahan desimal itu adalah bentuk yang koma-komaan ya. Yang jelasnya dia ditandai dengan tanda koma. Misalnya 1/2 itu pecahan desimalnya adalah 0,5. Bentuk yang lain adalah 0,25, 0,125, 0,125, dan lain-lain. Nah, kalau bentuk pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, biasanya seperti ini contohnya, gabungan 2 dengan 1/5, maka pecahan campurannya adalah 2/5. Sedangkan pecahan persen adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kalau ada tanda-tanda persennya berarti dia masuk pecahan persen. Contohnya 1/2 ini pecahan biasa ya, kita ubah jadi persen adalah 50%. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara memecah pembilangnya menjadi penjumlahan kelipatan penyebut dan sisanya. Kemudian yang kedua, pembagian bersisa. Kalau Bunda sih biasanya menggunakan yang kedua, pembagian bersisa. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dilakukan dengan cara memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Rumusnya A B per C sama dengan A dikali C, bilangan bulatnya dikali penyebutnya, kemudian dijumlahkan dengan pembilang per C. Nah, Bunda biasa pakai yang ini, yang kedua. Bagian B, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membagi pembilang dengan penyebutnya, atau mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, yuk kita masuk di contohnya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan memperhatikan banyaknya angka desimal. Titik-titik, koma A. A per sama dengan pecahan biasanya A per 10. Jadi kalau ada satu angka
di belakang koma itu rumusnya dibagi 10. Jadi misalnya Bunda kasih ya, di sini 0,2. Nah, bentuk pecahannya itu sama dengan 2/10. A-nya ini bisa diganti angka bilangan bulat ya. Kemudian titik-titik, koma, AB. Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dibagi dengan 100. Bunda kasih contohnya berapa ya? 0,25. Jadi ini artinya 25/100. Titik-titik koma ABC misalnya 0,125 ya. Nah, ini 3 angka di belakang koma, maka dia dibagi 1000, berarti 125/1000 dan seterusnya ya, paham? Nah, sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen, campuran, dan sebaliknya. Misalnya di sini bentuk persennya, ini bentuk pecahan 2%. Kalau 2% artinya 2/100. Misalnya 25% artinya 25/100. Paham ya? Begitu seterusnya. Kemudian kalau mengubah pecahan biasa menjadi per mil. Kalau per mil itu per 1000 ya. Nah, ingat persen per 100, per mil itu per 1000. Sama Jina caranya, cuman ini per 1000. Jadi misalnya kalau 2 per mil, berarti dia itu sama dengan 2/1000. Paham ya? Begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini contoh 54. Yang pertama, ubahlah pecahan 5/2 menjadi pecahan campuran. Ini mau kita cari dengan pecahan campuran. Yang cara pertama memecah pembilangnya. Jadi 5/2 itu sama dengan 4/2 ditambah 1/2. Kenapa kita ambil 4/2? Karena supaya ini bisa menjadi bilangan bulat. Kan cari angka bilangan yang bisa menjadi bilangan bulat. Kalau 3/2 ditambah 2/2 bisa ya? Coba ya. 4/2 ditambah 1/2. 4/2 itu sama dengan 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ditambah 1/2. Nah, jadi hasilnya 2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Cara yang kedua yaitu dibagi dengan pembagian bersisa. 5 dibagi 2. Kemudian cari angka yang bisa dikalikan dengan 2 mendekati angka 5. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini, kemudian kita kurangi. 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana bentuk pecahan desimalnya? Nah, ini menjadi bilangan bulat, hasil baginya ya 2. Kemudian ini menjadi pembilang 1 di atas, kemudian per pembaginya menjadi penyebut 2/2. Paham ya? Panjang. Nah, yang kedua adalah ubahlah pecahan 1/2 ke dalam pecahan desimal. Pecahan desimal berarti ingat ya, desimal ditandai dengan tanda koma. Perhatikan cara pertama itu dengan cara pembagian. Yang cara kedua dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. Jadi yang ini mudah ya sebenarnya. Kalau 1/2 berarti ini mau kita jadikan 10 penyebutnya, otomatis ini supaya dapat 10 dikalikan dengan 5. Kalau penyebut dikali 5 berarti pembilang juga harus dikali 5. Jadi 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, didapat 5/10. Nah, kalau sudah begini bentuknya, ini sudah gampang. Kalau ini 10 berarti 0, berapa pembilangnya nak? 5, simpan di belakang. Begitu mudah kan yang ini? Ini boleh kalian praktekkan sendiri ya. Kemudian contoh nomor 3, ubahlah nilai 0,5 ke dalam pecahan biasa. Nah, ini kalau mau dijadikan pecahan biasa, ini sebaliknya ya.
Ini artinya 0,5 sama dengan 5/10. Kenapa per 10? Karena hanya satu angka di belakang koma. Perhatikan, satu angka di belakang koma ini menandakan dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma, maka dia per 100. Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi 5-nya ini jadi pembilang, kemudian per 10. Lihat berapa angka di belakang koma. Jadi 5/10 sama dengan 5/10 dibagi 5/5. Kenapa dibagi 5/5? Karena kita mau menjadikannya pecahan biasa, maka dia dibagikan ini. Ini artinya 5/5 kan 1. Nah, 5/10 kita bagi dengan bentuk pecahan, tapi bentuk pecahan ini tidak mengubah nilai pecahan sebelumnya. Jadi 5/5 itu kan sama dengan 1. Jadi 5/10 dibagi 1 tetap hasilnya 5/10. Tapi kita mau menyederhanakan bentuk pecahan biasanya. Jadi 5/5, 1, 10 bagi 5, 2. Jadi dapat 1/2. Maka 0,5 sama dengan 1/2. Lanjut di contoh nomor 4. Ubahlah pecahan 1/4 menjadi persen. Nah, kalau mau dijadikan persen, kalau ingat persen itu per 100 ya. Jadi 1/4 dikalikan ini supaya dia menjadi per 100, maka 4-nya ini mau dikasih jadi 100. Jadi berarti 4 dikali dengan 25. Kalau penyebutnya dikali 25, otomatis pembilang juga harus dikali 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Didapat 25/100. Nah, untuk persen dari 25/100 ditulis menjadi 25%. Paham ya sampai di sini? Nah, persen sama per mil tidak jauh beda. Yang jelasnya kalian ingat per mil itu per 1000, persen itu per 100. Nah, sudah paham di sini ya. Kalau begitu silahkan kerjakan tugasnya di uji kompetensi. Nanti Bunda checklist ya yang mana tugasnya. Oke, anak soleh-soleha, sampai ketemu. Jika ada yang kurang dimengerti silahkan telepon Bunda ya. Jangan di chat. Kalau di chat banyak sekali chatnya Bunda masuk sehingga bisa tenggelam dan tidak Bunda lihat lagi. Oke, Bunda tunggu tugasnya. Selamat bekerja dan tetap jaga semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.